Tunggu. Kenal Ananda dengan huruf mim? Kenal dengan huruf mim? Di mana tempat keluar hurufnya? Huruf apa? Huruf mim. Mim. Nah, ketika Bapak suruh kamu mengucapkan mim, berarti Ananda tidak ada lagi yang bersuara. Karena huruf mim itu adalah setelah diucapkan, bibir kamu tertutup, tidak ada lagi bersuara. Mim. Belum. Serentak. Mim. Kapan tadi kau dapat ucapkan huruf mim? Kalau udah ada bilang huruf mim, berarti mulutnya tertutup. Mim. Yang ditanya yang bersuara. Apa hukumnya tadi Anda mengucapkan salah? Mulut kamu sudah Bapak tutup dengan huruf mim. Dapat nggak dapat dia. Kita di masjid tidak boleh berteriak mim. Ya. Yang jilbab coklat, apa hukumnya mengucapkan salam? Wajib. Tolong geser ke belakang. Ada lagi baju dua. Ya. Hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Yang wajib itu adalah menjawab. Makanya tadi Bapak sampaikan, siapa yang tidak menjawab salam, dia berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak tidak ingin Ananda berdosa. Orang yang berdosa tempatnya merah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komite Sekolah kita, seterusnya kepada Ibu Kepala SDN 31 Teluk Bayur, Bapak Bibir Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 31 Teluk Bayur, dan yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, anak-anak Bapak, generasi penerus bangsa, generasi penerus agama yang dirahmati Allah. Kembali pada pagi yang sejuk ini, kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan hidayah Allah inilah kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat dan salam apabila kita aturkan buat arwah junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu majelis guru, anak-anak semuanya, sebelum kita beri judul ceramah memperingati Maulid Nabi kita pada hari ini, sekali lagi karena kembali sudah bersuara, min kembali diucapkan. Tidak ada lagi bersuara. Bapak Ibu majelis guru, anak-anak yang kami cintai, mengawal ini. Acara apa kita hari ini? Maulid atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak semuanya, Bapak yakin dan percaya anak-anak semuanya sudah pasti tahu kelahiran Nabi Muhammad itu diawali dengan suatu peristiwa sejarah, yaitu adanya pasukan bergajah atau pasukan yang dipimpin oleh Abraham yang tujuannya menghancurkan Ka'bah. Apa tujuannya? Menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraham. Berhasilkah dia? Tidak, karena Allah menyelamatkan Ka'bah dan Allah mengutus burung abal yang membawa kerikil dari neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah atau pasukan Abraham, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat apa Anda? Ada burung ababil diutus oleh Allah, kemudian dia membawa kerikil atau pasir untuk menghancurkan pasukan bergajah, pasukan Abraham, ya, terdapat dalam surat apa? Silakan baca. Diam, yang lain diam. Mim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Karena yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran, firman Allah, maka hadiahnya Al-Quran. Karena yang dibaca adalah Al-Quran, firman Allah, maka hadiahnya Al-Quran. Masih ada lagi, jangan takut Anda. Masih ada lagi, Bapak menyediakan 2, kemudian dokter dari sekolah juga ada 2. Bertaburan Al-Quran hari ini.
Bapak duduk, majelis guru anak semuanya. Itu sejarah ya, awalnya lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita namakan namanya zaman jahili, zaman kebodohan ya. Jadi anak tidak juga umat jahiliyah itu bodoh, tapi mereka itu bodoh dalam segi akidah. Kemudian bodoh dalam apa? Nah, kenapa dikatakan dengan zaman jahiliyah? Ya? Mereka itu bodoh dalam segi akidah. Kenapa Anda dengan Khalifah Rasyidin yang kedua? Nah, Siapa Khalifah Rasyidin yang kedua? Siapa tahu? Siapa tahu Khalifah Rasyidin yang kedua? Yang pertama siapa? Yang kedua diam. Tak ada yang bersuara. Yang tenang yang Bapak tunjuk. Siapa Khalifah Rasyidin yang kedua? Iya, siapa bilang tadi? Hah? Nabi kata Umar bin Khattab. Khalifah Rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah dialah adalah Umar bin Khattab. Karena para sahabat bertanya kepada Umar, wahai Umar, ada apa sahabat? Kamu sering saya perhatikan ketika kamu dalam sholat, ketika kamu mengucapkan salam, karena sholat ditutup dengan puasa, ya salam. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Ketika Umar bin Khattab sholat, ya assalamualaikum yang pertama menoleh ke kanan, dia tersenyum. Pak Umar tadi kalau sholat ngomongnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam keduanya menoleh ke kiri, Umarnya menangis. Ditanya, kenapa menangis wahai Umar? Apa kata Umar bin Khattab? Salam saya yang pertama, kenapa saya tersenyum? Saya teringat di masa jahiliyah dulu ada suatu kelakuan pekerjaan yang saya lakukan, pekerjaan yang bodoh. Apa itu perbuatan yang konyol tadi? Apa perbuatan yang bodoh tadi? Di zaman jahiliyah itu anak disembah patung atau berhala. Karena kehidupan masyarakat jahiliyah beragam macam, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Kebetulan Umar bin Khattab orangnya sedang saja, kehidupannya sedang saja. Nah, kemudian ada orang membuat berhala, ada orang yang membuat patung, dibikin dari batu, dibikin dari emas, kemudian patung tadi bisa disembah. Tetapi Umar bin Khattab tidak punya uang bikin patung, tidak ada uang beli emas, tidak ada uang beli batu, membiayai untuk
manusia, dikasih kepalanya, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih telinga, lengkap dengan lubang-lubangnya. Nah, dikasih tangan, dikasih kaki, kemudian dipanaskan, dimasak. Ya, batu yang dibikin oleh umat tadi yang dari makanan, ya dimasak. Setelah dimasak, kemudian batu yang dibuat Umar tadi, yang dari tepung terigu tadi diletakkan di tempat yang paling tinggi. Apa kata Umar? Min. Ya. Ditaruh patung yang dibikin dari tepung terigu tadi di Umar diletakkan di paling sampai nan tinggi. Setelah ditaruh di samping yang tinggi, anak kata Umar, Tuhan, yo jawe, Tuhan, saya sudah membuat Tuhan sebagus mungkin, seindah mungkin. Ya, sekarang saya menyembah Tuhan. Setelah saya menyembah Tuhan, sekarang perut saya lagi lapar. Saya belum makan. Ya, saya belum makan. Karena perut saya lapar, wahai Tuhan, saya ambil kepala kamu, lalu dimakan. Lipat sampai makan, Bu. Betul salah? Perbuatan Umar adalah salah. Nah, makanya ketika Umar ya salam pertama menoleh ke kanan, dia tersenyum, tertawa karena teringat perbuatan konyol di masa jahiliyah. Dia membuat tuan dari tepung terigu, model roti, setelah ditembak lalu tuannya dimakan. Yang kedua, salam yang kedua, Umar menoleh ke kiri. Menoleh ke kiri tadi, Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab bersedih. Kenapa Umar bin Khattab menangis? Kenapa Umar bin Khattab bersedih? Karena teringat suatu peristiwa yang dilakukan di zaman jahiliyah, perbuatan yang sadis. Perbuatan yang sadis. Apa perbuatan yang sadis dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab Amanda punya seorang anak gadis cantik jelita. Rancak yo sabana rancak, nggak ada bandi yang ada di situ. Nah, yo cewek-cewek yang cantik-cantik itu menjaga batu lah kita. Nah, yo sabana rancak cantik. Nah, Mim. Nah, ya, punya seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita. Kemudian di zaman jahiliyah, siapa yang mempunyai anak perempuan dianggap hina. Kenapa hina mempunyai seorang anak perempuan di zaman jahiliyah? Anggapan mereka itu adalah lemah. Nggak tahu bakar, nggak tahu bakuri. Ya. Jadi siapa yang mempunyai anak perempuan di zaman jahiliyah malu, termasuk Umar bin Khattab. Dia mempunyai seorang anak wanita yang sangat cantik, sering ditertawakan oleh sahabatnya, sering ditertawakan oleh teman-temannya. Kenapa? Karena Umar mempunyai seorang anak perempuan. Kau ceritanya, pada suatu hari Ananda
Umar ngopai kata sah sekian tahun Umar menyembunyikan anaknya. Siapa pandai menyuruh bangkai, akhirnya tercium. Ya, akhirnya sahabatnya tahu ketika Umar berada di pasar, nyuruhan Umar ke kawannya. Ya, nah, dia bilang ke sahabatnya, Umar, kami dapat kabar kamu mempunyai seorang anak wanita. Kami semua ini yang hadir ini, anak-anak kami yang perempuan semuanya sudah kami bunuh, sudah kami hancurkan. Tapi kamu masih menyembunyikan anak wanita kamu, wahai Umar. Langsung merah muka Umar. Langsung merah muka Umar. Malu. Kenapa malu? Malu mempunyai seorang anak wanita. Itulah salah satu tujuan Allah. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad mengangkat derajat martabat wanita. Pulang Umar. Pulang Umar. Duduk di rumah. Apa ulangi lagi? Bim. Ada lagi suara. Bim. Ada lagi suara. Bapak. Dia masih banyak. Sekarang Bapak cari Ananda yang rapi duduknya, serius mendengar ceramah. Itu nanti yang Bapak tuju. Ya, itu nanti yang akan dapat hadiah. Hadiah puncak ada. Ya, ada 3 lagi. 2 dari sekolah Al-Quran dan ada lagi 1 dari Bapak. Nah, Al-Quran. Ya, yang tadi 1 sudah diambil. Masih baru, masih ada bungkusnya. Bukan second, masih bagus. Dah. Pergi Umar bin Khattab pulang. Tiba di rumah, ya, bertanya ke bininya, bertanya ke istrinya, wahai istriku, mana awak? Mana si perempuan yang cantik kita? Kemudian istrinya tahu bahwasanya Umar ini sangat mencintai anaknya, sangat sayang kepada anaknya, tapi tidak ada sedikit pun curiga kepada Umar bahwasanya Umar ini akan menyebabkan anaknya akan membunuh anak. Ya, anak kata Umar, kata istri Umar, anak kita lagi berada di kamar. Disuruh bininya tadi Ananda, Ibu, ya, disuruh bininya tadi ke pasar, bayar anak awak baju yang paling rencah. Diberikan baju yang paling bagus, ya, dikasih sendal yang bagus. Kemudian setelah cantik anak Umar tadi bagi bedak, lagi badan anak Umar tadi rancak. Kemudian Umar minta izin kepada istrinya untuk membawa anaknya tadi pergi bermain. Sampai saat itu istrinya juga tidak curiga. Ya, dia masih yakin bahwasanya Umar ini paling sayang kepada putrinya, tidak ada curiga. Ya, tidak ada curiga. Dibawalah anak perempuan tadi kepada pasir yang tandus. Nama anak pasir tadi dibawa ke padang pasir yang tandus. Ya, langsung berjalan-jalan. Tujuan Umar kemana tadi? Ingin melenyapkan putri? Ingin membunuh putrinya satu-satu? Karena Umar malu mempunyai anak seorang perempuan. Ya, dah dibawa ketemu dengan suatu sumur yang sangat dalam. Ketemu Umar dengan sumur yang sangat dalam. Ya, kemudian dicari sumur dalamnya. Nah,
Saya dalam semua hati ibu. Bagi materi ibu. Bagi batuman dan babaya bukan nak mati di dalam semua hati. Nah, kemudian mau cari anak manusia. Oh, geramannya bagaimana? Bancunya di ibu. Nah, dicari lubang Allah manani, dicari anak geraman badawi. Bilang. Apa kesimpulan yang diambil oleh Umar? Langsung jawab Batawi geraman Umar cari nagadi tadi, bilang Umar mencari nagadi, langsung digendong anak manusia tadi, dia masuk ke dalam lubang yang paling dalam, mati anak Umar di dalam lubang tadi, di dalam surga. Dan tidak sampai di situ ananda, yang lebih sadisnya, yang lebih kejamnya Umar bin Khattab, mau cari batu dan panjang kadang, mau angkat Umar, mungkin ke dalam sumur tadi, ibu di kepala anak tadi, mati. Ya, siapa yang mati? Anak Umar tadi. Ya. Kenapa Umar membunuh anaknya? Karena dia malu mempunyai anak wanita. Makanya ananda, salah satunya Allah mengutus Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat wanita. Bersyukur awak lain Nabi Muhammad. Kalau tak lain Nabi Muhammad, tak kira-kira. Hah? Tak kira-kira. Ada doa ini dah. Mungkin bapak nak. Mana ke bapak? Anak itu dulu enggak? Manusia punah. Bah, alhamdulillah. Makanya ananda wajar kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lepas doa ini, lalu, nah, lanjut, masih bisa lanjut, lanjut. Lanjut. Slide. Slide. Nah. Benar. Ayah pagi dulu ceramah awak tadi mulai. Halo. Dulu ceramah Maulid Nabi kita ananda. CINTA. Cinta. Kau cinta juga lupa. Cinta Muhammad. Kenapa kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, yang pertama ananda. Nah, ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Terdapat dalam surat Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus wahai engkau Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Jadi Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam. Rahmat. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pemberian Allah untuk dia. Ya, banyak pemberian Allah, bukan saja Nabi Muhammad. Gunung pemberian Allah, laut pemberian Allah, rezeki yang Bapak kasihkan kepada kamu tadi, uang dan Al-Quran tadi adalah pemberian Allah. Nah, untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ananda, kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Pernah para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Min, Min, dah dia. Siapa itu ya Rasul tegak lah, jangan lupa. Tolong lupa dia. Min.
Dah. 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 Ada para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa bukti cinta umatmu kepada engkau, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, orang yang selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, seperti salawat yang Anda baca tadi, yang Anda lakukan tadi. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu bukti cinta juga kepada Nabi Muhammad. Selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berapa? 20 deh. Kembali hadiah melayang. Ya. Nabi yang wajib kita ketahui berapa? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya Ananda, ya, Bapak punya uang warnanya hijau. Menunjuk bibitnya yang terbaik. Ya. Yang berkacamata. Bisa nggak kamu menyebutkan Nabi yang ke-25? Ke-255. Ke-255. Yang lain diam. Empat sila. Berapa tadi? 20 nih? Yang ke-25 apa? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikal. Ulang lagi. Alaihissalam. 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 Semuanya sampai ke-24 itu adalah alaihissalam. Berbeda tampilan Nabi Muhammad. Berbeda dengan tampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. yang lainnya. Alaihissalam. Tampilan Nabi Muhammad, oke? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda kan? Beda. Nah, masih kuat? Masih kuat? Makanya itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Selalu mengucapkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah.
Muhammad karena Nabi Muhammad itu cinta dan sayang kepada kita. Ya, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu sayang kepada kita. Apa buktinya Ustaz? Nabi Muhammad itu sayang kawan. Lagu itu loh. Ingin tahu apa buktinya sayang Nabi Muhammad ke bawah? Ingin tahu? Ya. Bang, ko punya. Sip. Ko itu loh. Pasti gitu. Bang, Bang. Ingin tahu enggak kalian apa bukti sayangnya Nabi Muhammad kepada kita? Tahu. Ingin. Enggak ada dan tapi nampak bulu itu. Yang kelas berapa? 8. Ya, kelas berapa? Nabi Muhammad wafat dalam usia berapa? Pak. Udah ada orangnya. Nabi Muhammad meninggal dalam usianya berapa? Min. Ya, diam. Belakang. Yuk, sini kamu. Nabi meninggal dalam usia 63 tahun. Apa Abi binti Bapak? Biarlah aja bikin binti Pak Abi. Yang ada kalau sekolah Abi kalau bikin Pak lama. Cepet. Nabi meninggal dalam usia 63 tahun. Apa bukti cintanya Nabi Muhammad kepada kita? Apa bukti sayangnya Nabi Muhammad kepada kita? Apa bukti cinta dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita? Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Ketika nyawa nafas Nabi Muhammad yang berakhir, apa yang diucapkan kepada Nabi Muhammad? Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Ummati. Artinya umatku. Awak nanya kena dengan Nabi Muhammad. Tenju. Pada waktu itu Nabi tidak ingat lagi kepada ibunya. Nabi tidak ingat lagi kepada ayahnya. Nabi tidak ingat lagi kepada istrinya. Nabi tidak ingat lagi kepada anak-anaknya. Yang diingat Nabi adalah umat. Kenapa umatnya yang diingat oleh Nabi Muhammad? Tapi di surga awak Emang tengah kuliah jangan. di hari kiamat, di hari pembalasan, tapi Nabi Muhammad itu awak besok masuk ke dalam neraka. Itu siswa. Nah, makanya ketika Nabi meninggal dunia, yang diingatnya adalah umat. Itu bentuk sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Nah, yang berpidato tadi siapa? Emang yang. Yang berpidato ke depan tadi siapa? Ayo, silakan ke depan. Dan makan nelan. Ayo. Saya siswa. Mana? Terus sisul. Alien. Itu pantai. Alien. Nah, ini adalah puncak ke depan. Nggak jangan saska. Nah, Ini ini alien Bapak bang. khususkan ya, karena akuliahannya kecil bisa dibawa ke mana-mana. Ya, kelas berapa? Kelas 5. Kamu pintar tidak punya apa benar tadi. Kalau Pacik kamu pantai. besok taman SD mau di mana? Jawab dulu. Taman SD nanti masuknya sekolahnya di mana? SMP. Kalau Pak MTSN Karanglawe semua MTSN. Maksudnya Pak. Nah. Ya. Bisa enggak kamu sampaikan sedikit isi dari kamu? Cici ada minum kah? Kenapa? Di tangan. Aku mau megang lo.
Keren. Keren. Jangan lupa. Si Pepe nya gue mah. Muhammad wajib. Pak. Wajib. Pak. Pak. Wajib. Wajib. Sekolah Al-Quran. Nah.